Mungkin ada kalanya kita hanya bisa terdiam. Mungkin ada kalanya kita hanya bisa berdoa kepada Tuhan sambil menangis, sambil benar-benar tertunduk dengan sedih dan berharap kepada Dia. Shalom good readers, hari ini kita bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita dan kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan di Mazmur 146 ayat 1 sampai dengan 10. Kita semangat untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pernahkah Anda mengalami jalan buntu ketika Anda ingin keluar dari masalah? Atau ketika Anda ingin mencari berbagai macam solusi dalam kehidupan Anda mengalami kebuntuan. Sebab memang tidak ada yang bisa membantu dan juga terutama sudah segala cara kita kerjakan tetapi menemui kebuntuan. Kita sudah mengerjakannya melalui poin A, poin B, poin C gitu ya. Tetapi selalu ada yang namanya kebuntuan. Dan akhirnya kita hopeless. Kita berpikir ya sudahlah, kita tidak bisa apa-apa lagi. Dan akhirnya kita merasa kegagalan yang sangat luar biasa. Karena kita pikir ya sudah, mungkin Tuhan tidak memihak kepada kita begitu ya. Kalau pada saat ini kita mengalami hal tersebut, good readers, maka kita akan membaca dan merenungkan Mazmur ini dengan sangat baik karena memang Mazmur ini membicarakan hal tersebut. Pemazmur itu bahkan pernah mencoba mencari jalan keluar melalui orang-orang yang dianggap memiliki kekuasaan dan juga kebijaksanaan pastinya, ataupun orang pintar, ataupun pastinya memiliki banyak uang. Kita bisa melihat itu di ayat yang ke-3. Janganlah percaya kepada para bangsawan. Para bangsawan pada masa itu sudah kaya, kuasa, punya kekuasaan, pintar, punya pengaruh dan seterusnya. Pemazmur menyadari bahwa ketika dia mengandalkan hidupnya itu kepada para bangsawan tersebut, maka hidupnya pun akhirnya memenuhi kebuntuan. Kenapa? Di ayat yang keempat, apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Artinya, ketika dia menggantungkan hidupnya kepada para bangsawan yang dianggapnya memiliki solusi, ternyata tidak memiliki apa-apa. Akhirnya pemazmur sadar bahwa hanya kepada Tuhanlah dia harus menggantungkan pengharapannya. Dia dikatakan di ayat yang kelima dikatakan, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Artinya apa? Dia memiliki Allah yang sebagai penolong yang nyata dan real. Kita bisa melihat bagaimana pemazmur mendeskripsikan hal tersebut dari ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung, Tuhan membuka mata orang-orang buta, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang benar, Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Segala situasi yang terjadi dalam kehidupan manusia, apapun itu bentuknya, Tuhan itu ada dan hadir dan juga menolong. Jadi good readers, kita bisa melihat bagaimana itu Tuhan menjadi raja di dalam kehidupan kita. Nah, pada hari ini kita belajar lagi good readers ya. Ketika kita menemukan jalan-jalan buntu dalam kehidupan kita, pertanyaannya adalah ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin melalui jalan-jalan pada umumnya begitu, maka ada satu jalan yang tidak umum, yaitu beriman dan semakin berpengharapan kepada Dia. Mungkin ada kalanya kita hanya bisa terdiam. Mungkin ada kalanya kita hanya bisa berdoa kepada Tuhan sambil menangis, sambil benar-benar tertunduk dengan sedih dan berharap kepada Dia. Dan mungkin kita tidak bisa melakukan apapun. Kita tidak bisa lagi melakukan apa-apa. Tapi justru di situ, ketika kita benar-benar nothing di hadapan Tuhan, kita sudah tersungkur, kita bahkan benar-benar sudah tertunduk di hadapan Tuhan, justru Tuhan akan menopang kehidupan kita. Oleh karena itu pada hari ini mari kembali lagi kita tegakkan kembali iman kita kepada Tuhan. Jangan khawatir dengan jalan buntu. Justru jalan buntu Tuhan izinkan dalam kehidupan kita supaya kita semakin memiliki pengharapan di dalam Dia. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.